محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, khususnya kepada para jamaah sholawatan hadra yang hadir fi hadzal majlis, kulluhum, semuanya sesangeun kaula amul jaaki, juganan hormatin kaula ngaturaki daka ketua dari jamaah sholawatan hadra al Mustafa, yaitu Bapak Junaidi, sesangeun kaula hormati juken, dan juga pengurus dari sholawatan hadra kadinto, mulai dari wakil ketua, sekretaris dan bendaharanya, jugenan sesangeun kaula hormaten. Seterakhir hormaten kaula ngaturaki deka tuan rumah, yakni Bapak Nisab sekeluarga, sesangeun kaula amul jaki. Pertama-tama ngiring amuji syukur kalaban maos alhamdulillah atas nikmat, taufik dan hidayahnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuahjahah, menghadiri acara rutinitas kita yang dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Mantar muka dalam papangkian kaula sareng ajunan seteja majlis kadinto catat sareng Allah peteti amal ibadah seterima langsung tining Allah. Amin Allahumma. Kadu kalaipun salawat ma'assalam, muka-muka tetap kaator deka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban pengarpan mantar muka kaula sareng para ajunan seteja ngauliyah syafaatah, yakni ngauliyah pertolongna, baik itunya langkung-langkung bedai akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin sesangeun kaula amul jaaki, dalam kesempatan makin kadinto kaula nerosakina pemausan kitab yang sudah nyampe kepada sunat-sunatnya wudu. Saya baca dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kaffaini ilal ku'aini qoblal madmadati wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mushtamila ala ma'in dunal kullataini fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma, yang artinya
dalam masalah sunat-sunatnya wudu sekaping 2 yang ada dalam kitab Fathul Qoribnya kak dito wa ghaslul kafaini. Napa ghaslul kafaini? Yaitu membasuh telapak tangan dua. Sampai mana? Sampai pergelangan 2. Telapak tangan 2 sampai pergelangan 2. Itu kapan waktunya Ustaz? Waktunya qoblal madah, sebelum berkumur, sebelum berkumur. Dan dibersamakan dengan di waktu membaca bismillah beserta niat sambil membasuh telapak tangan 2. Ini keraja gencer nih. Sangat besar pahalanya. Dan pembasuhannya sampai berapa kali yang sunat? Wa yaghsiluhuma thalatha. Aneka sunat membasuh telapak tangan 2 tersebut sebanyak 3 kali intaraddada fi tuhrihima. Kalau memang ajunan setuju kak dito ki ada rasa ragu, ki ada rasa mangmang dalam kesuciannya telapak tangan 2. Nah itu basuh dulu telapak tangan 2. Kapan? Sebelum qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan telapak tangan 2 ke dalam wadah air. Yang mana airnya masih kurang 2 kolla. Jadi intin seneka bulaban panjenengan menabi wudu, menabi panjenengan tak sangka ben panjenengan nika senang dek kesunatan. Nika sunat dalam sunat-sunatnya wudu yang nomor 2 sampean nika sunat membasuh tangan 2. Artinya nyeram tangan 2, dibasuh tangan 2-nya. Sebelum memasukkan ke wadah air, bulaban panjenengan sunataki membasuh tangan 2. Itu pun kalau memang wadah airnya tak bisa menampung air yang sebanyak 2 kolla. Mau naik 2 kolla Ustaz betnya tak masalah, kalau lepuh bisa biar penyelam tak masalah, kurba tak masalah. Yang penting kalau airnya sudah nyampe 2 kolla. Nah itu intaraddada fi tuhrihima. Jadi dibasuh sebanyak 3 kali kalau memang buluban panjenengan kobater atau beragu akan kesuciannya telapak tangan 2 kak dito. Soalnya dapun Kanjeng Nabi, napa dapun Kanjeng Nabi? Mak dianjurkan begini, mak dianjurkan untuk membasuh telapak tangan 2. Karena salah satu dari kalian jenengan semua menabi bangun dari tidur pas panjenengan neka mau ngambil wudu, maka telapak tangan 2 nika tay paring akibi Kanjeng Nabi langsung masuk ke beden aing. Mun beden aing ini kurang dari 2 kolla. Kenapa? Karena tangan ini tanang 2 nika, telapak tangan 2 ini masih dikhawatirkan akan kesuciannya. Takut ting malam Pak Mol tangannya pas napa mandeman ageng rage. Iya kok beter, takut mereman deman tanang kenika. Mangkan pakon seram kade, pakon secek kade, senika. Atau takut rugeruan pamor di waktu malam berpantai dung nyaman rugeruan sampai loka. Akhirnya keluar darah, tangannya kena darah. Tinggal kena darah, najis apa tidak? Najis. Makanya dikhawatirkan ke sana. Ada kita mandeman nih kan, mun sampai mandeman bahaya tanang bangun. Kalau sampai ajang kedua tanang bangun, pada nagang-ragang melolo gini kan. Sunat dibasuh dulu gini kan. Hikmahnya napa Pak Ki hari kiamat buluban panjenengan? Kenapa kok disunatkan selalu dibasuh telapak tangan 2 kak dito? Mon masuk swarga buluban panjenengan
aneka menabi ada apa tanang aneka persiapan kangku ya makanan-makanan di sorga. Makanya sunat dibasuh terlebih dahulu. Mon masuk swarga, iya mon tak masuk, iya lain jereta. Paham gi? Ya itu. Tapi kalau yakin intayakonan tanajusahuma, mon yakin akan kenajisannya, maka haram dimasukkan ke dalam wadah air. Kenapa? Kalau airnya ada muat 2 kola loh. Airnya keros tembeh, tak pati banyak sumpah mana. Mon diyakini akan kenajisannya, setong kita tanang semaman bu, mak merah yo, doro. Berarti najis kan? Diyakini najis. Pas kita masuk ke dalam tembeh, dalam ember, haram ini. Kenapa? Karena tangan ini bisa menajiskan air sebeda dalam tembeh seneka dalam tembeh nikah. Jadi sekali lagi saya tegaskan lagi bahwasanya ketika kita sambil membaca bismillah dan niat neka pabereng ben membasuh telapak tangan dua. Jadi sambil bismillahirrahmanirrahim sambil basuh tangan dua sambil niat napa? Niat membasuh tangan 2 begitu. Faham gi? Ya itu. Kecuali keburu mepet bektoh kita usah bon. Tak usah. Mon mepet bektoh. Kenapa? Karena takut bektoh nika sobung rok jalan. Terus setelah itu wa intayakona tuhrohuma lam yukroh lahu gamsuhuma. Mun yakin akan kesuciannya, ya maka tidak makruh dimasukkan ke dalam wadah air. Mana bapak mol tangannya diyakini akan kesuciannya, ben bukari buk jauh tayudunga taman-taman. Celing tangannya, oh dah anu kata tak kor-koran kok malam ada sebut kata subung semera. Ya, ini yakin suci. Kalau yakin suci, walaupun air itu kurang dari 2 kolah, tidak masalah, tidak makruh hukumnya, tidak makruh dimasukkan ke dalam wadah air yang airnya tidak menampung 2 kolah. Begitu. Paham Pak Mol? Paham. Ngguan. Mangkan jok langsung nawaitul wudu'a. Nat sunnata kalau kade insyaallah banyak pahala. Selanjutnya Ustaz, satu lagi yaitu wal madmadatu ba'da ghaslil kaffaini, yaitu berkumur anjan maturna mergemur ba'da ghaslil kaffaini, setelah membasuh telapak tangan 2 panjenengan esona taki boleh murkemor. Oning murkemor ki murkemor ni tergolong sunat-sunatnya wudu. Kenapa? Apa hikmahnya? Dalam kitab Bajuri diterangkan hikmahnya sambian esonat aki mor kemor paki mun bede eswarken Allah panjenengan aneka kangkui persiapan budebuan ben Allah Subhanahu wa taala. Paki orang ahli surga itu akan bertemu dengan Allah tiap dalam 1 minggu sekali. Ben hari Jumat aneka Allah menampakkan zatnya kepada orang-orang yang ahli surga. Begitu nikmatnya. Kenikmatan paling tinggi, paling terbesar adalah melihat Allah. Kenapa? Karena di dunia kita memang tidak bisa melihat Allah, dihijabi kita. Lalu ketika kita masuk surga, pas ketemuan, pas oning ke zatnya Allah, itu paling nikmatnya sudah. Kita itu ingin tahu, ya Allah, seperti apa zatnya Allah, seperti apa zatnya Tuhan saya. Itu kan tidak bisa digambarkan. Nabi Muhammad saja ketika Isra wal Mi'raj menghadap Allah, itu Allah tidak menampakkan zatnya, hanya sebatas nurnya saja, cahayanya saja, nurnya saja yang ditampakkan oleh Allah. Kalau sampai zatnya ditampakkan, maka akan bisa digambarkan, oh Allah seperti ini, oh Allah ada tangan 2-nya, oh Allah ada matanya, oh Allah ada kepalanya, ada kakinya. Kalau sampai
menampakkan lezatnya. Jadi Allah ketika Nabi Muhammad ketika menghadap Allah di apa? Di Sidratul Muntaha di atasnya itu ketika mau menerima salat 5 waktu, maka Allah hanya sebatas menampakkan nurnya saja. Makanya tidak ada makhluk yang bisa menggambarkan Allah seperti apa. Sobo. Nabi Musa pai teroni ngakadat Allah Ta'ala. Engki sampai instruksi ke Allah Ta'ala. Ya Allah abdina teroni ngakadat ajunan ya Allah. Ingin tahu abdina. Selantar ke Gunung Tursina, ternyata hanya nurnya saja yang keluar. Nabi Musa ni keningalen nur Allah Subhanahu wa taala langsung kelengar, tak kelar. Nabi Musa tak kelar, Nabi Muhammad kelar. Melihat nurnya saja, nurnya Allah, cahayanya Allah kelar. Nabi Musa tak kelar, langsung kelengar Nabi Musa. Nah, ya nurnya apa mol? Beni kelengar. Paham nggih? Nah, itu. Jadi yang nomor 3 dari sunat-sunatnya wudu yaitu berkumur. Dan berkumur itu bisa didapat kesunatannya berkumur dengan cara yang paling dikit lah. Dengan cara yaitu biidkhalil fil fam, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam mulut kita. Sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Baik orang semor kemor gelak memasukkan airnya tersebut ke dalam mulut, baik airnya itu diputar di dalam mulut ataupun tidak diputar. Kalau lama masuk aing klub ke dalam mulut sudah neng pas peluah wa majjahu, itu sudah mendapatkan pahala berkumur. Napa boleh sampai eyoter di dalam? Wah, sampai apa? Sampai barang-barang yang ngendap di gigi-gigi, di sela-sela gigi ini kok napa keluar kapi bisa keluar kapi kelaban murkemor. Itu hikmahnya di sana, bisa membersihkan kotoran-kotoran atau sela-sela makanan, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah itu. Cuman yang paling afdol di dalam berkumur aneka cepun ulama yaitu menekankan di waktu berkumur pesarah murkomorone pecek banget lah gampang. Lah itu ketimbang mang-namang. Lumun banget nih kemur-kemur aneka niku sampai membersihkan apa-apa yang menjadi sesuatu yang masih ngendap badan sela-sela gigi. Begitu makanya pamol mon maria rokok pas apa jenga mur-kemur kade iki. Maria deer mur-kemur kade. Mun tak biasa rokok ija biasa aki bisa biar mula kadung deki agro tapak kesembilan atau minum minuman yang manis kumur dulu. Takut apa? Takut barang manisnya masih ada di dalam mulut kita, kena minum batal seneka. Mun buluban panjenengan meradeer sunat mur-kemur. Takut apa? Takut sisa buter secekak bede kiki, takut kening gulunyok, mangkan mur-kemur kada malah keluar. Mun sampai sisa buter si sekunik kini ka bedening salah kiki kini kesengetek pas bi sampai kening gulunyok waktu apa jeng betal bojeng sampean. Kenapa? Karena sampean dianggap makan, walaupun barang yang dimakan hanya sedikit. Begitu. Paham nggih? Ya sudah, kalau paham. Ada yang mau bertanya tentang? Tidak masalah. Korla kelar sampean sing angem-angem. Biasa namun orang nikah beda sesuatu sisa makanan pas etahan di dalam mulut biasanya ceile keluar kebi. Tak kelar di burin pakun. Lebih baik ango pengalto keluar. Polan boleh sini kecukan pada mari nyoba. Etahan sampai ilmu colok sampai camaca. Ada ngelapak senyamanu. Senyum menjahil keluar kebi. Tak kelar ya saya tahan pada dalam mulut. Sudah. Kamu mau bertanya? Apa ada? Cukup ya. Mentir muka ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sedikit-sedikit sepenting bermanfaat. Sekunik sepenting masuk kapi. Moga banyak
tak masuk percuma. Pamol tak pati kelar memorin lah. Ngeblank, guli-guli drop. Ya, dia tak ada beri ya keterangan lagi. Itu saja mungkin dari dan kaulah. Kalian cukup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.